Shalom sahabat-sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah. Alkitab adalah buku yang paling banyak dibaca di sepanjang masa dan Alkitab telah diterjemahkan ke dalam banyak bahasa. Namun demikian, Alkitab juga merupakan buku yang paling banyak diserang di antara segala buku yang pernah ditulis. Alkitab merupakan dasar iman orang percaya. Jadi, dalam perenungan firman Tuhan hari ini, kita akan belajar tentang Alkitab. Apakah Alkitab benar-benar bisa dipercaya? Pengetahuan ini sangat penting bagi kita karena merupakan pegangan sebagai dasar iman kita untuk mempercayai kebenaran Alkitab sebagai firman Tuhan yang tertulis. Sekarang mari kita berdoa sebelum mulai mendengarkan firman Tuhan. Ya Tuhan Allah kami yang ada di surga, kami mengucap syukur atas kasih karunia-Mu yang tidak terhingga dalam hidup kami. Saat ini kami datang ke hadapan-Mu untuk mendengarkan firman-Mu yang kudus. Kami memohon kiranya Roh Kudus menerangi hati dan pikiran kami. Bukalah telinga rohani kami agar kami dapat mendengar suara-Mu yang lembut dan menuntun. Kami berdoa agar kiranya melalui renungan firman-Mu hari ini, iman kami semakin diteguhkan, pengharapan kami semakin bertumbuh, dan kasih kami kepadamu dan kepada sesama kami semakin mendalam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Alkitab sendiri menyatakan bahwa Ia adalah firman Tuhan. Dari tulisan-tulisan di dalam Alkitab, kita bisa menemukan pengakuan yang memiliki arti serupa. Rasul Paulus menulis demikian dalam 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Rasul Petrus juga menulis demikian dalam 2 Petrus 1 ayat 21. Sebab tidak pernah nubuat dihasilkan oleh kehendak manusia, tetapi oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Orang-orang Kristen Ortodoks yang konservatif percaya akan pengilhaman Alkitab sepenuhnya bagi setiap kata. Ini berarti bahwa Tuhan bergerak dalam pikiran dan kemampuan para penulis itu sedemikian rupa sehingga kata-kata yang mereka gunakan mengutarakan pikiran dan kemauan Tuhan. Dengan kata lain, pengawasan Roh Kudus membuat para penulis Alkitab itu sempurna dalam penyampaian kebenaran dan bebas dari kesalahan dalam hasil-hasil sastra mereka. Itulah maksud Alkitab dengan kata-kata yang tertulis dalam 2 Petrus 1 ayat 21, yaitu oleh dorongan Roh Kudus orang-orang berbicara atas nama Allah. Meskipun ada banyak penulis Alkitab, yaitu sekitar 40 orang, dan meskipun penulisannya memakan waktu berabad-abad, namun kesatuan tema dan tujuan Alkitab menunjukkan suatu kekuatan bimbingan yang ilahi. Alkitab ditulis oleh masing-masing penulis yang hidup dalam zaman yang berbeda-beda, dan jika waktu penulisan Alkitab dijumlahkan, maka kita bisa mengetahui bahwa Alkitab ditulis dalam jangka waktu 1500 tahun lebih. Namun demikian, ada kesatuan dalam tema, konsistensi, perkembangan secara logis, dan kesesuaian dalam doktrin. Para kritikus Alkitab memang bisa menunjukkan beberapa hal yang terlihat seperti kesalahan. Tetapi sejauh ini belum ada kritikus yang menemukan suatu ketidakkonsistenan yang besar yang merusak dalam Alkitab.
Terjemahan Alkitab bisa salah, tetapi naskah-naskah asli Alkitab tidak bisa salah, sebab ditulis di bawah pengaruh dan pimpinan Roh Kudus secara supranatural. Bukti lain tentang pengilhaman Alkitab mencakup ratusan nubuat yang telah terwujud secara sempurna serta mendetail. Penemuan-penemuan purbakala juga ikut mendukung kecermatan sejarah Alkitab. Misalnya saja, pada bulan Juni 1961, sebuah ekspedisi kepurbakalaan Italia menggali kota Kaisarea yang kuno dan menemukan bukti baru bahwa Pontius Pilatus memang benar komisaris tinggi Yudea antara tahun 26 sampai 36 Masehi. Di tahun 1961 juga telah ditemukan tembok kuno di bagian selatan dari kota asli Yerusalem yang dibangun oleh orang Yebus pada waktu kota itu didirikan pertama kali. Benteng Yebus inilah yang direbut oleh pasukan Daud di bawah pimpinan Yoab, kemudian diberi nama kota Daud. Kisah ini terdapat dalam 1 Tawarik 11 ayat 6 dan 2 Samuel 5 ayat 9. Salah satu penemuan kepurbakalaan yang dianggap paling penting adalah gulungan-gulungan naskah Laut Mati yang ditemukan dalam penggalian di tahun 1947 sampai 1956 dan tahun 1963 sampai 1965 di Masada, yang dahulu pernah menjadi benteng dan istana musim dingin Raja Herodes. Gulungan-gulungan naskah Laut Mati ini adalah tulisan-tulisan yang ditemukan dalam gua-gua dekat bagian barat laut dari Laut Mati. Naskah-naskah ini ditulis antara tahun 200 sebelum Masehi dan tahun 50 Masehi oleh orang-orang Yahudi yang dikenal sebagai orang-orang Esen. Gulungan-gulungan naskah ini mencakup 500-600 naskah yang kebanyakan diantaranya merupakan kitab-kitab Perjanjian Lama. Alasan mengapa gulungan-gulungan naskah itu dianggap begitu berharga adalah karena tulisan ini lebih dekat kepada naskah-naskah asli Perjanjian Lama. Selain dibuktikan kebenarannya melalui penemuan-penemuan kepurbakalaan, ajaran-ajaran Alkitab tentang kemurahan hati, keadilan, dan tata susila telah digunakan oleh manusia untuk menuntun perkembangan sosialnya. Bahkan negara-negara besar seperti Amerika Serikat dan Inggris didirikan berdasarkan asas-asas yang terkandung dalam Alkitab. Sahabat firman kehidupan yang dikasihi Allah, Alkitab adalah firman Tuhan yang terbukti kebenarannya dan kita mempercayai bahwa tidak ada kesalahan dalam Alkitab. Apabila ada kontradiksi dalam Alkitab, maka kita bisa menemukan jawabannya di dalam Alkitab sendiri. Terjemahan Alkitab bisa salah, tetapi naskah asli Alkitab tidak bisa salah, karena ditulis di bawah pengaruh dan pimpinan Roh Kudus secara supranatural. Sahabat firman kehidupan yang terberkati, demikianlah renungan firman Tuhan hari ini. Dalam renungan firman Tuhan berikutnya, kita akan membahas bagaimana Alkitab Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru yang saat ini kita miliki bisa dibentuk. Kita akan membahas metode-metode pengujian dan pengelompokan kitab-kitab tersebut. Sekarang kita akan berdoa untuk menutup saat teduh ini. Tuhan, kami bersyukur atas setiap kebenaran dan pengajaran yang telah kami terima melalui renungan firman-Mu. Kami berdoa kiranya firman yang telah kami dengar tidak berlalu begitu saja, melainkan tertanam dalam hati kami yang paling dalam. Mampukanlah kami ya Tuhan untuk hidup sesuai dengan kehendak-Mu, menjadi berkat bagi sesama dan memuliakan nama-Mu melalui setiap perkataan dan perbuatan kami.
Kiranya Roh Kudus mengubahkan kami agar kami semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin.